Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi muhkami kitabi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, khotib akan menyampaikan tema tentang adab-adab yang harus kita jaga dan lakukan terhadap tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid. Masjid adalah bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah karena ia dibangun untuk beribadah kepada Allah. Di dalamnya ditegakkan sholat, dilantunkan bacaan-bacaan Al-Quran, dilaksanakan i'tikaf, serta ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tanyai diri kita masing-masing, apakah kita pernah beriktikaf dan beribadah di masjid? Apakah hati kita sudah terpaut dan tertambat dengan masjid? Ataukah justru kita disibukkan dengan berbagai urusan dunia sehingga tidak pernah menginjakan kaki di masjid? Seseorang yang hatinya telah tertaut dengan masjid, maka ia diberi kabar gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam naungan ngarsy pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seandainya semua orang mengetahui tentang sekian banyak kebaikan dan keberkahan di masjid, niscaya akan kita saksikan mereka saling berlomba untuk mendatanginya. Sungguh menyedihkan keadaan banyak orang. Mereka tidak datang ke masjid kecuali sekali dalam seminggu untuk melaksanakan sholat Jumat saja. Bahkan sebagian orang tidak datang ke masjid kecuali hanya 2 kali dalam setahun, yaitu pada saat Idul Fitri dan Idul Adha saja. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa menunjukkan kepada kita hal-hal yang membawa kebaikan bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengagungkan masjid serta memuliakannya, sehingga masjid menjadi salah satu syiar agama Allah. Allah ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang artinya demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.
Hadirin rahimakumullah. Salah satu adab yang harus kita lakukan terhadap masjid adalah tidak mengotorinya dengan benda-benda yang kotor meskipun tidak najis. Lebih-lebih lagi dengan hal-hal yang najis, hukumnya adalah haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'im min hadal bauli walal qadar. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wa qiraatil Qur'an. Yang artinya sesungguhnya masjid ini tidak boleh dimasukkan ke dalamnya air kencing dan kotoran manusia. Masjid tidak lain adalah tempat untuk berzikir, menyebut asma Allah dan membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semua turut berperan dalam membersihkan masjid, memberinya wewangian dengan kayu, gaharu atau lainnya. Sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh kaum muslimin terhadap Masjid Nabawi sejak masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga kini setiap hari Jumat. Saudaraku seiman, di antara adab kita terhadap masjid adalah tidak melakukan transaksi jual beli di dalamnya. Hukumnya makruh. Masjid bukanlah pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza ra'aitum may yabingu aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijaratak. Wa idza ra'aitum may yanshudu fihi dhalata faqulu la raddallahu alaik. Yang artinya jika kalian melihat seseorang yang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah semoga Allah menjadikan perdaganganmu ini tidak menghasilkan keuntungan. Dan jika kalian melihat seseorang mencari barang hilang di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang tersebut padamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara adab terhadap masjid yang fadilahnya sangat besar jika kita lakukan adalah membaca doa ketika berangkat menuju masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qala idza kharaja ilal masjid, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhruj asra wala batara wala riba aw wala sum'ah kharajtu tiqa asakhatika wa ibtigha amardatik fas'aluka an tunqidhani minan nari wa taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aqbalallahu alaihi biwajhihi wastaghfara lahu sab'una alfa malak. Yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumah untuk melakukan sholat di masjid, kemudian ia berdoa yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan wasilah orang-orang yang solih, yang berdoa kepadamu baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Dan dengan wasilah langkah-langkahku ketika berjalan ini, sesungguhnya aku keluar rumah bukan untuk menunjukkan sikap angkuh dan sombong, juga bukan karena riya dan sum'ah. Aku keluar rumah untuk menjauhi murkamu dan mencari ridhomu. Maka aku memohon kepadamu agar engkau menyelamatkanku dari api neraka dan mengampuni dosa-dosaku.
Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Orang yang membaca doa ini ketika menuju masjid, maka Allah akan meridhoinya dan 70.000 malaikat memohonkan ampun untuknya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita masuk ke dalam masjid, kita baca doa masuk masjid, yaitu Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah, ya Allah, berikanlah tambahan keagungan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Adab berikutnya adalah mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk. Kemudian kita perbanyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa meminta kepada Allah kebaikan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Karena di antara doa yang mustajab adalah doa antara adzan dan iqamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa tidaklah benar pernyataan sebagian kalangan yang mengharamkan obrolan yang tidak mengandung dosa tentang urusan dunia yang dilakukan di masjid. Pembicaraan seperti itu tidaklah haram selama tidak mengganggu orang yang sedang sholat atau tengah membaca Al-Quran. Karena dalam hadis sabit yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam berada di masjid bersama beberapa orang sahabatnya. Pada saat itu para sahabat saling bercerita tentang apa yang terjadi di masa jahiliyah, mengenai keadaan beberapa orang serta perbuatan-perbuatan mereka. Mereka saling tertawa dan Rasulullah hanya tersenyum melihat hal itu. Obrolan yang diharamkan di dalam masjid adalah obrolan yang juga diharamkan di luar masjid, seperti ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang dan lainnya. Adapun perkataan sebagian kalangan yang menyatakan bahwa al-kalamu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, yang artinya berbicara di masjid akan menghapus kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, maka pernyataan ini adalah hadis palsu yang tidak bisa dijadikan pedoman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara adab yang harus kita indahkan ketika kita berada di masjid adalah tidak mengganggu orang-orang yang sedang mengerjakan sholat atau membaca Al-Quran di dalam masjid. Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubro dan lainnya meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf di masjid. Lalu beliau mendengarkan orang-orang membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Nabi kemudian bersabda, "Ala inna kullakum yunaji rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'dim fil qira'ati fis sholat." Yang artinya sungguh masing-masing dari kalian sedang bermunajat kepada Allah. Maka janganlah kalian saling menyakiti satu sama lain. Dan janganlah masing-masing kalian mengeraskan bacaannya saat sholat,
sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah kita menyakiti saudara-saudara kita di masjid dengan bau-bauan yang tidak enak dan mengganggu. Terlebih di hari Jumat, oleh karenanya hendaklah kita mandi sunnah Jumat sebelum berangkat menuju masjid. Sebab hal ini merupakan sunnah muakkadah ataupun sunnat yang ditekankan. Marilah kita gunakan pakaian yang berwarna putih ketika menghadiri sholat Jumat, memotong kuku dan memakai wewangian. Sebelum pergi ke masjid, hindarilah memakan bawang putih dan bawang merah. Karena Nabi SAW bersabda, "Man akalal basola wasauma wal karotha, fala yaqrabanna masjidana, fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam." Yang artinya barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih atau bawang pre, maka janganlah memasuki masjidku, karena sesungguhnya malaikat terganggu oleh sesuatu yang manusia terganggu dengannya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersegera menuju masjid lebih awal pada hari Jumat, karena pahala akan semakin bertambah besar dengan semakin awalnya kita pergi ke masjid di hari Jumat. Jika kita masuk masjid dan ternyata imam sedang berkhutbah, hendaklah kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan cepat sebelum duduk. Lalu kita duduk dengan tenang dan tidak berbicara kepada siapapun, karena berbicara pada saat imam sedang berkhutbah adalah perkara yang dilarang. Mari kita dengar dan simak dengan seksama apa yang disampaikan khatib. Apabila khutbah Jum'ah telah usai dan imam turun dari atas mimbar serta iqomah dikumandangkan, maka marilah kita memulai sholat dengan penuh khusyuk dan anggaplah bahwa kita tengah berada di dalam sholat terakhir yang bisa kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adab selanjutnya ketika kita hendak keluar dari masjid, kita baca doa keluar masjid. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Dengan nama Allah, ya Allah, berikanlah tambahan keagungan kepada Nabi Muhammad, dan bukalah untukku pintu-pintu anugerahmu. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad,
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala'a wal ghalaa wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghya wasyuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.